hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan hidupmu. Kami bersyukur karena kami punya masa depan bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan dan menghadapi masa depan yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita berikan pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat datang di Campus Connection. Apa kabar para mahasiswa? 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun baru 2026. Who's excited for 2026? Saya harap kita semua tetap semangat untuk menjalani akhir tahun 2025 ini. Buat teman-teman yang sedang ujian akhir semester di minggu-minggu ini, mungkin teman-teman sedang berusaha mengejar hasil terbaik semester ini, tetap semangat untuk belajar dan berikan yang terbaik yang kita bisa. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini baru saja kita juga mengambil perjamuan kudus. Kita bersyukur karena pengorbanan dan penebusan yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan kepada kami. 11 bulan telah kami lalui di tahun ini, dan kami memasuki bulan yang ke-12, bulan yang terakhir di tahun ini. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah menyertai dan Tuhan juga yang akan terus menyertai. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan pengertian kepada setiap kami. Kami membuka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So teman-teman, hari ini kita akan kembali mempelajari satu prinsip yang sangat penting untuk menjaga kualitas kehidupan kita. We're gonna talk about integrity, integritas. Dimanapun kalian berada, sama-sama katakan bersama-sama dengan saya integritas. 1, 2, 3, integritas. Satu kata yang sering kita dengar, tetapi tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti integritas itu sendiri adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, memancarkan kejujuran. Nah, dengan kata lain teman-teman, kalau kita mendaratkan, integritas adalah kejujuran, melakukan segala sesuatu dengan benar, mau ada
orang yang melihat ataupun tidak ada orang yang melihat sekalipun, kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Karena itu saya berikan judul khotbah kita hari ini adalah The Real You. Kita, diri kita yang sebenarnya. Satu kali saya pernah mendengar cerita pengalaman dari seorang teman saya. Waktu itu dia pergi ke Jepang. Dia mengunjungi sebuah tempat makan, restoran lokal yang dikunjungi oleh banyak warga lokal Jepang. Dia cerita kalau makanannya enak banget. Dan karena enak banget, dia pulang ke hotel tempat dia nginap dengan perut yang kenyang, happy, seneng. Saat sampai di hotel, dia beres-beres, mandi, lalu mau menyiapkan barang untuk pergi besok harinya. Saat dia sedang beres-beres, dia baru sadar kalau ternyata tas kecilnya yang berisi dompet, uang, dan paspor dia nggak ada di situ. Setelah dia ingat-ingat di mana terakhir kali dia mengeluarkan tas tersebut, dia teringat di restoran lokal tempat dia makan tadi. Karena hari sudah malam, restoran sudah tutup, tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Akhirnya, teman saya ini terpaksa harus nunggu sampai pagi hari dan nunggu toko tersebut buka. Malam berlalu, pagi-pagi besoknya dia bersiap untuk pergi ke tempat makan tersebut. Sampai di restoran itu, dia bertanya dengan bahasa isyarat dan Google Translate semampunya. Intinya dia menanyakan kepada salah satu pegawai restoran itu tentang keberadaan tas kecil miliknya. Sang pegawai dengan ekspresi wajahnya yang menunjukkan bahwa dia mengerti, segera mengisyaratkan untuk tunggu sebentar. Singkat cerita, pegawai itu datang sambil membawa tas kecil milik teman saya. Setelah dicek, semua barang yang ada di dalamnya masih ada tertata dengan rapi dan setelah dicek jumlah uang semua tidak ada yang kurang sepeser pun. Saat dia menceritakan hal itu kepada saya amazed dengan kejadian tersebut. Saya amazed dengan integritas yang dimiliki oleh para pegawai di restoran tersebut. Dan mungkin teman-teman saat mendengar cerita ini pun teman-teman bisa merasa kagum atau amazed juga dengan hal tersebut. Alasan kenapa kita bisa kagum dengan cerita ini adalah karena jarang sekali kita menemukan orang dengan integritas yang tinggi. Sehingga kita tahu nih teman-teman, integritas adalah hal yang penting, tetapi tidak banyak orang yang memilikinya. Kita sama-sama lihat Alkitab kita yuk, Mazmur 15 ayat 1 sampai yang kelima. Dituliskan seperti ini. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Satu hal yang harus kita tahu teman-teman, integritas itu bukan berarti sempurna dan tidak pernah salah. Integritas adalah saat perbuatan kita sesuai dengan perkataan dan value kita. Integritas berarti kita tidak memiliki standar ganda atau double standard. A ya A, B ya B. Bukannya ya nggak apa-apalah B sekali-kali, kadang-kadang sini nggak apa-apalah. Lawan kata dari integritas adalah kompromi. Sama-sama katakan kompromi. 1, 2, 3. Kompromi. Kita tahu kalau bolos kelas itu nggak benar. Tetapi karena diajak main teman, kita bolos dan kita berpikir, ya udahlah sekali-kali nggak apa-apa. Atau kita tahu kalau kita download film bajakan itu salah. Tapi kita masih sampai saat ini berpikir, ya yang lain juga pasti sama kok. Kalau beli yang asli kan mahal. Teman-teman, that's not integrity. Itu bukan integritas. Itu namanya kita memiliki double standard. Kita memiliki standar ganda. Dan itu bukanlah satu hal yang baik. Sama seperti seorang yang berkata di depan umum kalau dia nggak merokok. Tapi saat dia sedang sendirian, saat nggak ada orang yang lihat, di rumahnya mungkin, dan kemudian dia merokok. Itu bukan integritas teman-teman. Integritas adalah kehidupan kita di depan publik sama dengan kehidupan privasi kita saat kita sendirian dan tidak ada yang melihat kehidupan kita. Lalu apa alasan pentingnya kita punya integritas?
Setidaknya hari ini saya bisa bagikan kepada kita 2 alasan utama kenapa integritas itu penting. Yang pertama, karena integritas itu mencerminkan siapa kita. Teman-teman, integritas akan mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Orang akan menilai kita dengan integritas yang kita miliki. Mungkin kita bisa dengan sekuat tenaga berusaha membangun reputasi kita dengan baik. Kita berusaha terlihat bijak di depan orang lain. Kita berusaha terlihat baik, terlihat setia di depan orang lain. Tetapi pada kenyataannya, saat gak ada orang yang lihat, nobody sees, kita adalah orang yang bertolak belakang. Nah, itu baru namanya bermuka dua. Orang akan percaya sepenuhnya sama kita kalau kita kredibel, kalau kita memiliki integritas yang tinggi. Saat kita diberi kepercayaan tertentu oleh orang lain, saat itu kita tahu, di mata orang tersebut, kita memiliki integritas yang cukup untuk dipercaya. Dan orang tuh akan mencari dan melihat teman-teman, apakah kita nih real atau kita fake gitu. Dan itu kelihatan lewat integritas dalam kehidupan kita. Saat kita dilihat sama orang, dengan saat orang nggak tahu, orang nggak ngelihat kita, apakah kita orang yang sama? Salah satu fokus yang salah adalah orang cenderung membangun reputasi, bukan integritas. Reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Sedangkan kalau kita bicara integritas adalah siapa kita yang sebenarnya. Matius 23 ayat 25-26 menuliskan teman-teman, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Di sini Tuhan Yesus bilang kalau orang yang berbeda luar dalam disebut apa teman-teman? Munafik. Dan Yesus menjelaskan pentingnya untuk bersih di dalam dulu. Bukan sibuk bersihin luarnya dulu, dalamnya tetap kotor gitu. So teman-teman jangan sibuk bangun reputasi, tetapi bangun integritas kita terlebih dahulu. Dan yang kedua, integritas membuat kita merasa aman. Kita lihat Amsal 10 ayat yang ke-9 teman-teman. Dikatakan seperti ini, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan hidup kita kok rasanya nggak tenang, nggak aman, nggak damai, bisa jadi karena kita kurang memiliki integritas. Kita sibuk melindungi apa yang terlihat dari luar, tapi sebenarnya kita nggak membereskan apa yang ada di dalam. Sama seperti kalau kita punya rumah atau kos gitu. Terus tiba-tiba ada teman kita yang bilang sama kita gini, 5 menit lagi gue sampai ya ke rumah lu. Bro, 5 menit lagi gue sampai di kosan lu. Buat orang yang terbiasa untuk membersihkan rumah atau membersihkan kosnya supaya terus rapi, terus wangi, ya orang tersebut akan santai aja. Oke, silakan 5 menit lagi ya, oke, gue tunggu. Beda cerita sama orang yang jarang bebersih. Sekalinya dapat tamu tiba-tiba yang tak diundang. Wah, pasti panik setengah mati. Langsung secepatnya pakai jurus kecepatan angin untuk masukin semua barang ke dalam lemari, ke dalam laci, yang penting ketutup. Tapi kalau tiba-tiba orang itu buka lemari atau buka laci, ya kelihatan juga berantakannya kayak apa. Buat yang relate, dimanapun teman-teman berada boleh angguk-angguk. Tidak ada yang melihat kecuali diri kita sendiri dan Tuhan. Ya itulah integritas teman-teman. Kalau kita memiliki integritas, apapun kondisi yang ada, kita dapat menyikapinya dengan tenang dan merasa aman. Kita nggak insecure, kita nggak deg-degan. Sama juga rasanya seperti saat kita mengendarai kendaraan, lalu kita lihat ada polisi di depan kita. Kita akan tenang dan merasa aman kalau kita bawa semua surat yang diperlukan. Kita bawa SIM, kita bawa STNK, kita nggak melanggar. Namun, kita akan merasa takut, deg-degan, dan menghindar kalau kita tahu bahwa kita nggak bawa SIM, STNK-nya mati, dan lain sebagainya. Beda kan rasanya? Gitu. Sekali lagi teman-teman, sama-sama katakan integritas. 1, 2, 3. Integritas. Terlebih dari 2 hal contoh tersebut, dengan integritas, kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan namanya. Amin. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk kita membangun integritas kita? Yang pertama teman-teman, kita perlu tahu kebenaran.
If you know the truth will set you free. Itu yang dituliskan di dalam Alkitab. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kau. Kita harus membangun integritas kita berdasarkan kebenaran yang ada. Apa yang menjadi kebenaran dan value bagi kita? Hari ini saya katakan, setiap kita yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Standar kebenaran kita adalah apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Bangun nilai kita, integritas kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita ini ciptaan Allah, kita ini berharga. So kita hidup, menilai diri kita bukan dengan apa kata manusia, tapi apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang salah ya salah, benar ya benar. Jadi kita tahu kapan waktunya harus bilang salah, kapan waktunya harus bilang benar. Nggak ada yang kita bilang, ya sekali-kali bolehlah. Sekali lagi teman-teman, kalau kamu tahu kebenaran itu yang akan membebaskan kehidupan kita. Dan yang jadi dasar kebenaran untuk membangun integritas kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, menghidupi kebenaran dengan sepenuh hati. Selanjutnya, setelah kita tahu apa yang jadi kebenaran, bukan sekedar tahu, tapi kita juga perlu untuk menghidupi kebenaran itu dengan sepenuh hati. Apapun kondisinya, saat kita terdesak sekalipun, kita tetap menjaga integritas kita. Kita tidak menggunakan standar ganda. Dan kemudian, teman-teman, yang ketiga, kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah meminta kekuatan Tuhan, meminta Tuhan menolong kita untuk dapat hidup berintegritas. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mencatat. Ayat 23 dituliskan seperti ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman, kita tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk dapat membangun hidup yang berintegritas. Hari ini kita diingatkan lagi satu prinsip penting yang harus kita miliki dalam hidup ini, yaitu bicara tentang integritas. Saya berharap apapun kondisi kita saat ini, kita tetap dapat hidup berintegritas. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi terlebih lagi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun apabila dalam hidup kami masih suka punya standar ganda Tuhan. Kami mohon ampun apabila dalam kehidupan kami belum menjaga integritas kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kebenaran daripada firman Allah itulah yang akan memerdekakan kehidupan kami, yang akan memerdekakan hidup kami dari rasa bersalah, dan kami tahu bahwa kami bisa hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kami mempelajari apa yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Bantu kami, tolong kami supaya kami dapat menjaga integritas itu di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami dapat tidak memiliki standar ganda di dalam menilai dan bertindak dalam segala hal yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami mampu untuk hidup dengan integritas. Kami berdoa, biar Tuhan menolong setiap daripada kami, memampukan kami untuk memiliki hidup yang berintegritas itu. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan, biar kiranya hikmat Allah dicurahkan dalam kehidupan teman-temanku dimanapun mereka berada, memampukan mereka untuk mengambil keputusan demi keputusan, melangkah di dalam rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang memberkati finansialmu, Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Semua usahamu Tuhan yang menjadikan berhasil, semua usaha orang tuamu Tuhan yang menjadikannya berhasil. Dan di penghujung tahun, di penghujung semester ini Tuhan, ku berdoa juga biar ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Hasil pembelajaran yang terbaik, akademik yang excellence itu Tuhan, ada di dalam keberadaan kehidupan setiap daripada teman-temanku. Biar ada
ujian yang sukses, nilai yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terimalah berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya kalau Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kompromi. Dia tidak memiliki double standard. Begitupun seharusnya kehidupan kita. Mari kita minta kekuatan yang dari Tuhan dan terus-menerus memelihara integritas kehidupan kita. Buat teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan kalian bisa scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Tetap semangat menjalani kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.